Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat RN yang terbaik, apa kabar? Kita lanjut part 3, sahabat-sahabat. Mohon disimak, semoga bermanfaat dan selamat berpuasa. Sahabat-sahabat, memasuki pensiun itu bukan berakhir segala-galanya. Kalau bisa, sahabat-sahabat, keberlangsungan itu justru kita maintain, kita jaga keberlangsungan aktivitas kita. Nah, kita bina network. Tujuannya apa, sahabat-sahabat? Itu saving sebetulnya, sahabat-sahabat. Itu nabung. Sebetulnya nanti akan kita panen pada masa-masa kita usia pensiun, sahabat-sahabat. Silakan dibuktikan, kalau saya sudah membuktikan. Sahabat-sahabat RN yang terbaik, kita napas dulu. Tadi panjang lebar kita ngomong ya. Tapi yang ini, sahabat-sahabat, ini tidak kalah pentingnya, sahabat-sahabat. Jadi kalau tadi kita sudah sempat singgung sedikit-sedikit, sahabat-sahabat ya. Intinya apa, sahabat-sahabat? Bahwa hidup itu berproses. Intinya itu, sahabat-sahabat. Jadi kalau kita dari latar belakang apapun, itu sebetulnya no problem, sahabat-sahabat. Yang menjadi problem utama adalah kita ini sering gagal menjalani proses, atau kita ini sering tidak sabar menjalankan proses tersebut. Itu problem utama yang banyak dijumpai, sahabat-sahabat. Jadi kalau kita masih dalam era berjuang, ya tentu itu yang kita harus lakukan, perjuangan-perjuangan seperti itu. Dan itu wajib kita jalani. Mumpung, sahabat-sahabat, mumpung kita masih mampu menjalani pada saat kita masih muda. Ini, sahabat-sahabat, jadi maksud saya ingin menekankan, ingin berulang-ulang saya tekankan, janganlah bersantai pada saat kita mampu. Paradigmanya tolong dibalik, jangan kita bersantai pada saat kita diberikan kemampuan yang lebih. Tolong di saving, tolong ditabung, maksud saya ya. Momen itu nanti untuk pada masa pensiun. Karena pada saat masa pensiun itu kemampuan kita pasti nggak sekuat masa muda. Itulah gunanya kita mempersiapkan dan kita berjuang di saat-saat masih muda. Bukan kita berjuang pada saat sudah masuki usia-usia yang lansia. Itu paradigmanya keliru, sahabat-sahabat. Jadi berjuanglah pada saat masih muda. Jadi mohon maaf, ini anak-anak muda. Jadi saya tidak bermaksud apa gitu, tidak. Tapi ini logis sekali. Saya kira kalau anak-anak muda kita jelaskan secara logis pasti mengerti. Jadi logikanya, berkemampuannya pada saat muda, kenapa harus digeser kita susah payahnya pada usia lansia? Itu maksud saya. Lakukan aja pada saat masih kita berkemampuan sangat baik. Kira-kira itu, karena nanti itu akan menjadi masalah kalau kita tidak siapkan. Sahabat-sahabat, kita ini sebaiknya ya dari muda sudah menyiapkan namanya milestone, titik capaian 1, titik capaian 2, titik capaian 3, itu kita harus siapkan.
harus kita buat, wajib kita buat. Titik pertama, tahun berapa, bulan apa. Titik kedua, tahun berapa, bulan apa, dan seterusnya kita harus buat. Dalam rangka apa, sahabat-sahabat? Itu dalam rangka perencanaan yang baik. Tujuannya apa tujuannya? Supaya kita ini hidup itu tertata. Tertata. Kalau hidup kita tertata, ya kita nanti tidak menjadi beban dalam diri kita maupun keluarga kita. Biasakan tertata. Sedemikian rupa sehingga milestone itu kita bisa capai. Para Madi, apakah pengalaman Bapak membuat seperti itu juga? Ya pasti. Apakah selalu berhasil? Tidak selalu. Tapi apakah itu membantu? Sangat membantu, sahabat-sahabat. Jadi milestone itu kita harus buat dari awal. Saya membuat itu mulai dari SMA. Sudah saya buat, sahabat-sahabat. Milestone saya pertama apa? Saya buat satu titik, saya tempelkan foto kakak saya taruh di meja. Apa bunyinya? Saya juga seperti kamu. Fotonya ada tulisannya insinyur. Saya juga bisa jadi insinyur, intinya kayak gitu. Dan itu tercapai, alhamdulillah. Jadi kita memang harus membuat milestone seperti itu. Yang berikutnya, milestone berikutnya, dan seterusnya. Kita harus tetapkan sendiri. Jangan orang lain, kita sendiri yang harus membuat. Tujuannya apa? Supaya mengikat janji kepada diri kita sendiri, bukan janji kepada orang lain. Sahabat-sahabat, ini menambahkan tadi yang milestone ya. Sahabat-sahabat, hidup itu pilihan. Masa depan itu juga pilihan. Masa depan yang cerah itu juga pilihan. Hati-hati sahabat-sahabat, paradigma ini hati-hati. Hidup itu pilihan. Masa depan yang cerah itu juga pilihan. Masa depan itu bukan nasib, tapi masa depan itu adalah pilihan. Sahabat-sahabat RN yang terbaik, kita lanjut. Ini bahasan yang berikut ini lebih spesifik, sahabat-sahabat ya, terkait dengan pilihan-pilihan usaha, sahabat-sahabat ya, dan aktivitas usaha. Sahabat-sahabat, kalau sudah mengenyang pendidikan sampai dengan SLTA barangkali, sahabat-sahabat, ada matematika yang sifatnya sederhana yang kita bisa terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, bahkan di dalam bisnis atau usaha kita, sahabat-sahabat. Yang pertama, yang matematika ini sahabat-sahabat sudah menerapkannya kebanyakan. Jadi bagi sahabat-sahabat yang sudah bekerja di instansi swasta maupun pegawai negeri atau bahkan wirausaha sendiri, itu sudah menerapkan matematika linier. Artinya apa? Kalaupun kita mendapatkan tunjangan, bonus, atau jasa produksi, atau apapun namanya, itu predictable. Kita bisa hitung setahun nanti nilainya berapa, 5 tahun mendapat berapa, 10 tahun sampai dengan berapa, bahkan sampai pensiun. Untuk yang PNS barangkali bisa juga kita prediksi nanti pensiunnya per bulan dapat berapa. Itu sifatnya predictable, yaitu penerapan matematika linier. Setelah itu sahabat-sahabat, kita bisa menabung. Nah, tabungan itu nanti kita terapkan kepada yang kedua ini, yaitu penerapan bisnis atau usaha yang menjadi aktivitas paralel, penghasilan tambahan. Nah, ini sahabat-sahabat, ini tolong
paradigma penghasilan tambahan itu jangan keliru. Yang sering terjadi, tambahan itu sifatnya lebih kecil dibandingkan atau ukurannya lebih kecil dibandingkan yang sifatnya linear tadi. Padahal belum tentu. Contoh ini, saudara-saudara kita pebisnis yang sudah bikin franchise itu, ayam ini, ayam itu, dan sebagainya, itu kan sebetulnya usahanya tak terhingga. Nah, kita bisa mencontek hal-hal seperti itu, sahabat-sahabat. Kita mendapatkan penghasilan tambahan seiring dengan pekerjaan kita yang sudah berjalan melalui saving kita, sahabat-sahabat. Jangan ditabung hanya dalam bentuk uang, nanti nilainya akan turun terus tuh. Masih mending ditabung dalam bentuk emas. Kalau ditabung dalam bentuk uang ya akan turun terus. Mending diinvestasikan. Dengan cara apa? Kita usaha. Tapi ingat usaha, sahabat-sahabat, kita harus punya nawaitu. Jangan sampai kita tergiur kepada usaha-usaha yang sifatnya menjanjikan instan dan lain sebagainya. Itu tipuan-tipuan yang sifatnya menarik, padahal itu menjerumuskan kita, sahabat-sahabat. Jangan tertarik kepada itu, karena semua harus by proses. Kira-kira itu. Jadi setelah tadi yang pertama linear, yang kedua paralel, kita usaha, kita saving dua-duanya, itu kita akan investasikan ke yang ketiga yang lebih dahsyat, sahabat-sahabat, yaitu penerapan matematika eksponensial, sahabat-sahabat. Melalui apa? Melalui investasi lagi, sahabat-sahabat. Investasi yang seperti apa? Tentu investasi yang menumbuh kembangkan ya uang kita menjadi lebih eksponensial. Nah, banyak, sahabat-sahabat, bidang-bidang yang seperti itu. Contoh misalnya di properti atau di bisnis-bisnis lain tadi yang franchise dan lain sebagainya. Juga barangkali sahabat-sahabat bisa mempunyai usaha sendiri, usaha tambahan yang tadi sudah ada satu, ditambah lagi yang sifatnya eksponensial. Itu sangat bisa dilakukan, sahabat-sahabat. Nah, tentu kita memilih investasi itu dengan cara cerdas, sahabat-sahabat ya. Apa artinya? Sekali lagi, kita harus by proses. Harus mengikuti prosesnya, dan kita harus jalani, dan kita harus hayati, harus nikmati. Tidak diserahkan kepada pihak lain yang kita nggak tahu jeluntrungnya. Itu berbahaya, sahabat-sahabat. Jadi salah satu kuncinya investasi yang bertumbuh secara eksponensial, itu kuncinya itu ada beberapa, sahabat-sahabat. Yang umum ada dua ya. Lakukan investasi di bisnis yang terus bertumbuh ya. Terus bertumbuh itu apa? Dari waktu ke waktu terus bertumbuh dia. Contohnya tanah atau properti yang di tempat-tempat khusus spesial. Tapi jangan diinvestasikan ke hal-hal yang sifatnya terjadi penyusutan, sebaliknya ya, penyusutan. Lama-lama itu akan nilainya akan nol. Sahabat-sahabat, mengenai investasi yang tadi kita bahas, tentu seukuran dengan skala kita. Jangan muluk-muluk. Kita sesuai dengan skala kita sendiri. Saya ambil contoh pengalaman ya, sahabat-sahabat ya. Saya dulu tentu tidak akan mampu bahkan membeli rumah yang tipe 36 saja. Waktu awal-awal saya bekerja dulu nggak mampu, sahabat-sahabat. Boro-boro untuk nilai tanah dan bangunannya, total nilai tanah dan bangunannya itu sudah nggak kejangkau. Untuk uang mukanya saja saya juga nggak mampu, sahabat-sahabat. Kebayang nggak, sahabat-sahabat? Jadi ada lokasi tertentu yang dulu saya incar dan saya minat, saya nggak mampu, padahal itu yang saya minati. Nah, kita memang dalam hal seperti itu
Dalam kondisi seperti itu kita memang harus realistis, sahabat-sahabat. Ya, saya mencari rumah yang RS, rumah sederhana. Kalau itu kejangkau secara ukuran saya, dan saya akhirnya pilihan saya, ya biar nggak terlalu kecil tanahnya, ya kita ngambil 2, sahabat-sahabat. Dan itu masih kejangkau, uang mukanya pun kejangkau, sahabat-sahabat. Nah, maksud saya tadi yang di depan kita bahas, kita menjalankan investasi itu dengan skala kita saja, nggak usah terlalu muluk-muluk, nggak usah terlalu berpikiran terlalu panjang, terlalu terlalu berpikiran terlalu tinggi, sehingga justru malah nggak terrealisir, sahabat-sahabat. Karena sahabat-sahabat, kenapa demikian? Sahabat-sahabat, nanti Allah itu akan mengaturnya sendiri, sahabat-sahabat. Rezeki kita itu nggak akan pernah kemana, tidak akan pernah tertukar, tidak akan pernah hilang. Nah, rezeki kita ini sudah tertakar dan kita tinggal menjalankan cuma 2, sahabat-sahabat. Yaitu yang menolong kita cuma 2. Satu itu sabar, yang kedua sholat. Itu yang menolong kita. Sabar itu ikhtiar semaksimal mungkin, sebisa sesuai kemampuan kita, mohon dan menyembah hanya kepada Allah. Apa kaitannya dengan investasi tadi, sahabat-sahabat? Kaitannya adalah kita jalankan ikhtiar tadi, investasi tadi seukuran kita. Nanti pada saatnya kita akan menuai sendiri, sahabat-sahabat, akan panen. Yang contoh saya saja, sahabat-sahabat, ya sekarang nilai rumah RS tadi sama tanahnya ya sudah lumayan besar. Artinya apa? Artinya yang dulu kita nggak kejangkau ya jangan dijangkau. Yang terjangkau saja yang kita jangkau, dan itu pun nanti akan menjadi nilai yang lumayan eksponensial di kemudian hari. Aset-aset seperti itu, sahabat-sahabat, itu aset itu bisa menghasilkan pendapatan yang sifatnya pasif, yang orang suka istilahkan dengan passive income, sahabat-sahabat. Sahabat-sahabat RN yang terbaik, tentu namanya bisnis banyak bidang, sahabat-sahabat. Bisa properti, bisa bisnis investasi di perusahaan tertentu, bisa usaha sendiri, baik yang teknologi maupun yang sifatnya jangka panjang untuk kebutuhan dasar. Jadi banyak bidang yang kita bisa masuki, sahabat-sahabat. Intinya yang ingin saya sampaikan adalah lakukan itu semenjak muda, dan lakukan itu dan yakini bahwa itu akan menunjang masa pensiun kita. Apapun bisnis yang sahabat-sahabat jalankan nanti, saran saya, sahabat-sahabat, pertama nih, sahabat-sahabat, jangan tidak pernah punya nawaitu. Sebuah usaha harus punya nawaitu. Jangan nawaitu itu untuk orang lain, tapi nawaitu kan untuk diri kita. Seperti itu satu. Yang kedua, setelah itu jalankan prosesnya. Jalankan prosesnya dengan baik. Hayati dan nikmati, sehingga usaha tadi, bisnis tadi menyatu dengan diri kita. Kalau sudah demikian, sahabat-sahabat, insya Allah itu akan lebih enjoy kita menjalaninya. Kalau usaha itu bisa kita prediksi tumbuh dan berkembang terus sampai kita usia pensiun, artinya apa? Tentu penghasilan rutin juga akan kita terima, walaupun sesuai dengan skala kita di usia pensiun. Yang kedua, tentu akan kita dibuat tenang, sahabat-sahabat, karena terus terang, kalau kita sudah
masuk masa pensiun, jangan stres, jangan sakit, usahakan tetap sehat, tetap beraktivitas dengan normal. Semoga tips part 1, 2, dan 3 ini bermanfaat, dan sahabat-sahabat semuanya lancar aktivitasnya. Yang meniti karir semoga lancar juga. Semoga juga semua diberkahi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat berpuasa, puasa Ramadan 1447 Hijriah. Semoga kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.